Namaku Adi. Ini adalah cerita tentang pengalaman yang aku alami saat aku sedang bekerja. Kejadiannya sudah cukup lama. Saat aku masih bekerja sebagai karyawan pabrik. Pabrik tempatku bekerja berada di daerah Kiara Condong. Saat itu hari Kamis, dan aku masuk pada shift sore, yaitu dari jam 3 sore hingga jam 11 malam. Kebetulan waktu itu tepat sekali hari Kamis malam Jumat Kliwon. Sekitar pukul 6 sore, para karyawan beristirahat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Setelah sholat, aku nongkrong sebentar dengan teman-teman sambil merokok di depan pabrik. Ketika kami sedang bersenda gurau, tiba-tiba datang seorang perempuan berjalan masuk ke dalam pabrik. Aku kenal dengan wanita itu. Dia adalah bibi di bagian kantin. Si bibi lewat dengan membawa sebuah piring yang terbuat dari rotan. Di piring rotan itu terdapat sebuah kelapa muda, 3 buah telur ayam, dan kemenyan yang dibakar. Asap kemenyan itu pun tercium. Sangat menyengat sampai ke tempat kami nongkrong. Jelas sekali, bibi kantin itu membawa sepiring sesajen. Aku baru ingat, hari ini adalah malam Jumat. Dan kalau tidak salah, malam Jumat Kliwon. Oh iya, memberikan sesajen memang sudah rutin dilakukan oleh si bibi setiap malam Jumat. Hal itu katanya merupakan perintah langsung dari atasan. Sudah menjadi rahasia umum di antara para pegawai kalau misalnya di pabrik ini ada penunggunya. Aku sih percaya tidak percaya. Sejauh ini memang banyak cerita hantu yang beredar tentang pabrik ini. Namun aku belum pernah mengalaminya sendiri. Kami memandangi si bibi yang berjalan masuk ke dalam pabrik. Sampai akhirnya ia menghilang dari pandangan kami. Tiba-tiba temanku berkata, "Hei,
Kalau berani, ikutin tuh si Bebe. Terus ambil sesajennya. Lumayan tahu, ada telur 3 biji. Entah kenapa, tantangan dari temanku itu langsung aku terima. Memang saat itu aku sedang lapar. Tapi bukan rasa lapar yang membuatku tertarik untuk melakukannya. Mungkin karena pada dasarnya aku adalah orang yang usil. Jadi begitu dipancing sedikit, aku langsung bersemangat. Aku langsung berlari masuk ke pabrik mengejar si Bibi. Setelah sosok si Bibi sudah terlihat, aku berjalan mengikutinya dengan perlahan dari belakang. Si Bibi berjalan menuju ke arah belakang pabrik. Ia masuk ke sebuah ruangan yang berada di pojok gudang, bersebelahan dengan kamar mandi. Aku melihat si Bibi melangkah masuk sambil kumat-kamit membaca mantra. Agar tidak ketahuan, aku berpura-pura masuk ke kamar mandi sebelah. Sesudah si Bibi pergi, aku masuk ke ruangan tempat sesajen itu disimpan. Ruangan itu sudah dipenuhi oleh asap kemenyan. Aku langsung mengambil telur itu. Tapi ada yang aneh. Tanganku terasa berat sekali saat mengambilnya. Mungkin karena aku deg-degan. Begitu pikirku. Setelah itu aku langsung pergi ke dapur untuk merebus telur. Aku kembali keluar pabrik dan menawarkan telur rebus kepada teman-temanku. Nih, lumayan nih telur ayam kampung anget. Buruan cobain. Kataku pada teman-temanku. Namun, teman-temanku tidak ada yang mau. Mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Tanpa pikir panjang, aku melahap semua telur itu. Malamnya, badanku mulai terasa aneh. Dadaku sesak dan pundaku terasa sakit. Kepalaku pening dan badanku menggigil. Tapi aku memaksakan untuk bekerja sampai jam kerja selesai. Begitu jam kerja selesai, badanku semakin berat. Aku istirahat sebentar sambil duduk santai agak lama. Saat aku keluar pabrik, tinggalan. Ternyata jemputan karyawan sudah tidak ada. Dan aku pun memutuskan untuk berjalan kaki ke jalan raya. Sesampainya di jalan raya,
sudah tidak ada kendaraan umum. Terpaksa aku memaksakan diri berjalan kaki sampai rumah dengan kondisi badan yang agak tidak karuan ini. Rumahku kurang lebih 2 kilo dari pabrik. Aku berjalan tanpa berani menengok ke kanan dan ke kiri. Aku hanya menunduk karena takut. Suara burung hantu di sekitar menemani perjalananku sampai ke rumah. Tiba-tiba, pandanganku menangkap sesosok bayangan putih di belakang. Aku pun menengok. Ternyata ada seorang wanita bergaun putih. Karena penasaran, aku pun bertanya kepadanya. Neng karyawan pabrik juga, Neng? Dan perempuan itu menjawab, "Iya, Kang. Dari tadi saya sengaja ikutin Akang. Soalnya saya mau nagih 3 telur ayam yang tadi Akang makan." Perempuan itu berbicara sambil mendekatkan dirinya semakin dekat kepadaku. Aku tersentak kaget. Dan ketika aku lihat ke bawah, astaga, wanita itu kakinya tidak menapak pada tanah. Aku benar-benar terkejut. Keringat dingin mulai keluar dari tubuhku. Jantungku berdebar. Tanpa pikir panjang, aku langsung berlari sekencang-kencangnya sampai ke rumah. Sesaat sampai di rumah, aku merasa sangat berat. Kepalaku pusing dan rasanya aku ingin pingsan. Aku membaringkan diriku di atas tempat tidur. Namun, tiba-tiba saja badanku jadi tidak bisa kukendalikan. Aku berguling-guling ke kiri dan ke kanan. Sangat tidak masuk akal. Ayah dan ibuku pun panik bukan main. Mereka langsung memanggil para tetangga. Singkat cerita, katanya badanku dihinggapi oleh penunggu pabrik itu. Dia marah besar karena aku mengambil sesajen yang diperuntukkan untuk penghuni di pabrik itu. Dan malam itu ternyata aku kerasukan. Kerasukan penunggu pabrik itu yang berkata, dia tidak akan memaafkan perbuatanku kecuali aku mengganti sesajennya.
Dan katanya penunggu pabrik yang merasuki tubuhku itu berkata kalau aku harus menggantikan si bibi kantin untuk membawakan sesajen setiap Kamis sore. Setelah itu penunggu pabrik itu langsung keluar dari tubuhku. Ketika sudah sehat, aku berbagi cerita kepada si bibi kantin tentang pengalaman yang telah aku alami kemarin. Bibi kantin itu sepertinya kasihan kepadaku. Namun dia juga menyayangkan apa yang aku lakukan. Dan dia tidak bisa membantu apa-apa. Semenjak itu, aku mulai membawakan sesajen untuk penunggu pabrik yang ada di sana setiap hari Kamis sore. Dan hal itu terus aku lakukan sampai akhirnya aku pun memutuskan untuk berhenti bekerja di sana.